tersinggung karena warga kami yang teraniaya. Dikasih uang, tawari uang. Jangan hina kami dengan uang. Jangan sama ratakan warga Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya banggakan, saudara-saudara saya yang hadir dalam kesempatan ini, tujuan kita datang ke kantor perwakilan rakyat DPRD Bangkalan adalah dengan itikat baik, dengan niat baik, ingin menyalurkan aspirasi, ingin menyampaikan keluhan, serta rasa ketidakadilan yang kita terima di pelosok desa. Untuk itu saya atas nama pribadi, baik atas nama Ketua Pemuda Madura Bersatu, memohon dengan sangat agar aksi ini berjalan damai, tertib, dan aman. Jangan sampai ada yang bertindak anarkis atau mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, yang tidak sopan, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan tengka Madura. Niat baik kita harus dijalani dengan baik, melakukan hal-hal yang baik juga. Jangan sampai ada pengerusakan dalam bentuk apapun. Karena niat baik jika dilakukan dengan cara tidak baik, maka hasilnya tidak akan baik. Mohon tenang. Ini sebagian nggak apa-apa masuk rumah saya ke dalam, yang lain mohon di sini dulu. Karena kita kasih kesempatan kepada perwakilan kita yang baru saja saya mendapatkan informasi beliau masih di jalan. Nah, sebelumnya 2 hari yang lalu kami berbicara langsung dengan Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan bahwa beliau bersedia dan sepakat untuk memfasilitasi kami, dan beliau berjanji bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada jam 8 pagi akan standby di sini untuk menjemput kita. Jadi kami harap adik-adik, saudara-saudara yang hadir di sini mohon bersabar. Kita tunggu. Tunjukkan bahwa kita adalah masyarakat desa yang teraniaya, tapi masih tetap berpegang teguh kepada akhlak dan etika. Walaupun selama ini jeritan-penderitaan kami tidak pernah didengarkan, tunjukkan bahwa kita beretika. Ada Ketua DPRD-nya, Ketua DPRD-nya, Ketua DPRD-nya, Ketua. Kami nggak mau kalau cuma sekedar ketua komisi. Dia tidak bisa, dia tidak mempunyai apa-apa, dia menangani apa-apa. Ketua DPRD-nya. Saya mohon maaf. Bukan saya ini mengentengkan atau tidak menghargai ketua DPR, anggota DPR yang ada di sini, saudara. Tidak seperti itu. Namun kami di sini mau ketemu ketua DPRD. Ketua DPRD-nya mana ini? Kami ingin ketemu dengan kepala, dengan ketuanya, dengan kepala rumah tangganya. Ketua DPRD-nya suruh ke sini. Jangan hanya kalau mau mencalonkan diri aja kalian kemis-kemis. Tapi kalau kalian membawa permasalahan di bawah, kalian malah diam saja. Tidak mau keluar. Saya yakin kalian itu mempunyai mata untuk melihat, mempunyai telinga untuk mendengarkan keluh kesah kami, dan mempunyai hati nurani. Mana hati nurani kalian? Keluar! DPR jangan tidur! 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 Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Hidup masyarakat miskin! Hidup! Kami kesini membawa aspirasi, Pak.
Kami di sini tidak mungkin hanya hobi saja atau main-main saja panas-panasan di sini. Kami datang dari pelosok desa, Pak. Betul. Kami datang dari pelosok desa. Kalau Bangkalan baik-baik saja, kami tidur nyenyak, Pak. Terus tidur kita kalau Bangkalan baik-baik saja. Kalau PMB sudah turun jalan, berarti Bangkalan ini sudah tidak baik-baik saja. Betul. Rusak. Selama ini kami tidak pernah melakukan aksi dimanapun. Demi Allah. Selama ini kami tidak pernah melakukan aksi. Tidak pernah mengakomodir massa sebanyak ini untuk menyuarakan aspirasi. Ini adalah langkah terakhir, Pak. Tolong dipahami. Kalau bukan karena permasalahan di bawah. Keluar. Ya, tolong diperhatikan. Saya barusan koordinasi dengan Bapak Wakapolres Bangkalan. Alhamdulillah kami diizinkan masuk ke dalam lingkungan gedung DPR. Tapi saya minta dan berjanji jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Kantor DPR ini adalah rumah rakyat milik kita. Jangan sampai ada yang merusak meskipun satu tanaman nggak boleh. Kalau ada yang memprovokasi atau sengaja membuat kericuhan di dalam, di luar kita, di luar grup kita, maka dipegang itu. Oke. Ya, kita datang ke sini untuk tujuan baik, itikat baik, maka tidak boleh melakukan hal-hal yang kurang baik. Oke. Lanjut ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kehadiran kami di sini direspon dengan baik dari pihak kepolisian ataupun dari wakil kita, khususnya Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, di mana beliau barusan kami hubungi dalam perjalanan menuju ke Pamekasan, dan alhamdulillah kami ucapkan apresiasi setinggi-tingginya dari rasa peduli beliau sehingga menggagalkan perjalanan menuju ke Pamekasan. Beliau berkenan kembali untuk menemui kita. Terima kasih dan kami bangga kepada Pak Ketua. Untuk teman-teman perlu diperhatikan, perlu diingat niat dan tujuan kami ke sini adalah dengan tujuan baik, ingin menyampaikan jeritan dan penderitaan masyarakat di desa. Untuk itu jangan dinodai dengan perbuatan yang kurang santun ataupun ucapan yang kurang baik. Kita sepakat? Baik. Dalam hal ini Kak, saya sebagai Ketua Pemuda Madura Bersatu mewakili seluruh pemuda yang ada di pelosok. Kami hadir di sini adalah untuk menyampaikan aspirasi kami. Dan perlu diketahui, selama ini organisasi kami Pemuda Madura Bersatu bertekad tidak akan mencari kesalahan orang lain, baik pejabat ataupun masyarakat. Dan kami bertekad tidak akan turun aksi ke jalanan, apalagi hanya untuk sesuap nasi. Kami datang ke sini adalah ingin menyampaikan jeritan hati masyarakat. Karena di sini adalah tempat wakil kita, tempat pejuang kami, di mana posisi Dewan ini, anggota perwakilan rakyat, adalah pejuang yang kami kirim dari desa dan kami yang memilih. Untuk itu kami harap bersikap profesional dengan menanggapi dan menuruti semua permintaan kami. Karena Anda sekalian bisa berdiri di sini karena dari hasil suara yang kami berikan. Untuk itu kami persilahkan Saudara Adinda Abdurrahman untuk menyampaikan kronologis kejadian dari beberapa korban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat mengapresiasi Pak, sampean yang tadinya mau pergi datang menemui kami
Meskipun sampean saya tahu bahwa kemarin sampean sudah berjanji bahwa akan menemui kami jam 8 di sini. Pak, dengar dulu. Satu komando ya. Jangan ada yang berbicara dulu sebelum selesai berbicara. Mohon yang di belakang sini berikan space untuk Pak Dewan, ketua ini. Dia tahu nama dewannya ini. Kami tahu Pak, tugas sampean ini mempunyai tugas yang mulia, yang salah satunya adalah melakukan fungsi kontrol Pak. Mengontrol pemerintah. Sampean selaku ketua DPRD di sini, sampean berhak, sampean mempunyai wewenang untuk mengontrol kinerja pemerintah. Kami datang ke sini membawa sebuah permasalahan yang mungkin itu nanti bisa menjadi pijakan Bapak untuk memberikan masukan, untuk memberikan fungsi, untuk melaksanakan fungsi kontrol dengan baik. Namun seharusnya sebelum kami datang ke sini, sebenarnya sampean itu sudah tahu terlebih dahulu permasalahannya. Karena tugas sampean memang fokus untuk itu. Kalau tugas kami enggak Pak. Kami ini tugasnya untuk nyabit rumput, namen padi, ngurek, ngacu. Sampean ini tugasnya memang sudah melakukan fungsi kontrol. Pertama terkait kasus saudara kami yang bernama Muani. Muani ini warga dusun Kelompang, Pak. Desa Batobila, Kecamatan Gikir, Kabupaten Bangkalan. Tanggal 14 Agustus kemarin, beliau mengatakan sesak nafas. Sesak nafas, kemudian diantar sama suaminya ke bidan desa. Karena ini masa pandemi, bidan desa tidak mau menangani Pak, takut corona. Padahal kami lebih takut ditolimi daripada corona. Betul. Setelah diantar ke bidan desa mengarahkan agar ini dibawa ke dokter hikmah karena dia sedang mengandung 9 bulan. Di dokter hikmah diperiksa, ternyata bayi di dalam kandungannya sudah meninggal. Itu bukan kesalahan, itu memang kita hidup ataupun mati itu semua memang karena Allah. Meninggal. Dokter hikmah tidak mau mengoperasi karena menderita sesak nafas, takut corona, jadi dilimpahkan ke RSUD Bangkalan. Masuk sekitar maghrib jam 18, kemudian Muani ini ditangani oleh pihak RSUD Bangkalan. Yang awalnya dia datang ke rumah sakit bukan untuk sakit liver, bukan untuk sakit paru-paru, bukan stroke, tapi dia untuk mengoperasi cesar bayi yang sudah meninggal yang berada di dalam kandungannya. Muani ini sehat Pak, sehat. Suaminya mengaku, Ini orang tuanya ini. Muani ini mengatakan, suami dari Muani mengatakan bahwa Muani ini tiap pagi biasa jalan santai, olahraga, bahkan masih bisa melakukan aktivitas kesehariannya sebelum masuk ke RSUD Bangkalan. Namun setelah dilakukan operasi cesar, Muani lumpuh total. Apa yang dilakukan dokter? Saya tidak mau bertanya itu. Bapak sebut sebagai orang pintar, karena kalau tidak pintar kan mungkin jadi ketua DPR, Pak. Betul. Nggak mungkin jadi ketua DPR, nggak mungkin jadi DPR kalau nggak pintar. Karena syaratnya itu harus sehat jasmani dan rohani. Muani ini cacat, tidak bisa bicara, tangannya tidak bisa bergerak, kakinya lumpuh setelah dioperasi. Dia tidak bisa bernafas, oke, dia sesak nafas. Namun setelah dilakukan swab oleh pihak rumah sakit, Muani negatif corona. Sampai sekarang Muani lumpuh total. Itu yang pertama. Kasus yang kedua, ini menyangkut saudara saya. Mana? Dan pernah dilempar katanya di. Oh iya, salah satu permasalahan yang muncul di Muani ini terkait proses pelayanan. Satu, Muani lumpuh di RSUD Samrabu yang dia awalnya sehat, kemudian pulang cacat. Yang kedua, waktu Muani dirawat di RSUD Bangkalan ini di Irna F, dia bertanya, entah apa yang ditanyakan kepada perawat, dia dikasarin oleh perawat. Yang kedua, kemudian waktu ganti pempas, Muani dilempar ke tempat tidurnya, dikasarin oleh petugas perawat RSUD Bangkalan. Saran saya Pak, kalau orang yang kasar-kasar kayak gitu jangan dijadikan perawat. Iya dulu. Jadikan satpam saja. Oke.
Permasalahan yang ketiga, pihak keluarga meminta agar Bu Ani ini dirawat dengan fasilitas kelas 1. Betul. Dia sanggup untuk membayar. Meskipun dia orang tidak punya, tapi saudara-saudaranya mau osong lembung untuk Bu Ani ini dia berobat dengan baik. Tapi di resi pembayarannya itu ada yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Ini kan tidak masuk akal. Bu Ani bayar sebesar 18.300.000 untuk perawatan di rumah sakit, tapi di resi pembayarannya, di keterangan pembayarannya dia masih tercatat sebagai pasien BPJS. Penipu. Pak Polisi, usut Pak. Usut Pak. Kemudian obat yang diberikan oleh yang pasien umum ini adalah obat-obatan generik. Salah satunya adalah zinc sulfat untuk diare. Ini lumpuh, kenapa dia suruh pakai stres? Bu Ani ini lumpuh tidak bisa bergerak, tapi dikasih zinc sulfat, obat generik yang harganya 5.000-an itu. Betul. Itu obat stres, itu obat diare. Dikasih vitamin C, untuk suplemen makanan. Apa stres di Bangkalan ini? Direktur Saya sudah tidak sanggup untuk bercerita. Dia orangnya sendiri yang cerita. Mana Ahmad Zakaria? Ahmad Zakaria. Mohon maaf nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemuda Madura Bersatu, yang saya hormati saudara-saudara dari pihak keamanan Polres, Kapolres hadir, dan yang saya hormati seluruh anggota Komisi D. Ada ketua Komisi D, ada wakil ketua, ada sekretaris, juga ada anggota. Dan ini alhamdulillah dari Komisi D juga datang. Jadi meskipun bukan mitranya, biar ikut mengawal nanti. Jadi biar di antara teman-teman yang hadir ini tidak hanya menabung, namun tugasnya nanti mengawal. Tapi bohong. Dan yang kedua, saya menyampaikan permintaan maaf karena barusan saya dari kemarin sebetulnya saya mau menemui jenengan dari pagi. Namun ini untuk pengesahan BPJS kemarin yang harus dihadiri. Nah, saya sampai ditunda dan kembali lagi ke sini. Nah, dari permasalahan ini saya terus terang di dalam perjalanan menuju DPRD saya telepon wakil bupati dan kebetulan Bapak Bupati hari ini lagi daring sekolah Lemhanas. Nah, sekarang Bapak Wakil Bupati hadir ada di ruang kita. Jadi sebelum saudara yang ditimpa musibah menjelaskan atau bercerita, biar Bapak Wakil Bupati hadir, biar bisa mendengarkan bersama apa yang menjadi keluarnya. Ini adalah suatu bentuk dari DPRD untuk layanan. Ya, jadi saya mengapresiasi tentang pelayanan karena pelayanan di rumah sakit ini menyangkut orang sakit, bukan menyangkut orang yang mau main bola. Jadi saya minta izin, jadi ketika saudara yang menimpa musibah ini bercerita, saya mau menghadirkan wakil bupati. Setuju ya? Pak, ini terkait tentang kemanusiaan, Pak. Ini tentang kemanusiaan. Pegawai rumah sakit ataupun perawat di rumah sakit itu harus mempunyai nilai-nilai kemanusiaan karena yang ditangani adalah manusia, Pak, bukan hewan, Pak. Yang membuat kami geram bukan hanya kasus yang saya sampaikan tadi, tapi salah satunya adalah kasus yang menimpa saudara saya ini, Pak. Pada tanggal 16 Oktober, dengarkan baik-baik ini. Buat semua polisi yang ada di sini, ataupun buat anggota Bapak sendiri atau anggotanya atau semua yang ada di sini, ini bisa saja menimpa kalian. Bukan hanya ibu ini, menimpa saya, menimpa Bapak, menimpa kalian, Pak. Jangan kira sampean ini pejabat, kemudian sampean ini tidak tahu dari perlakuan ini dari rumah sakit. Sampean juga, Pak. Sampean juga, Pak Dewan. Sampean semua bisa jadi seperti ibu ini.
Ibu ini tanggal 16 Oktober kemarin membawa anaknya ke rumah sakit, Pak. Membawa anaknya ke RSUD Bangkalan karena anaknya sudah kritis. Karena kritis, ibu ini rela melakukan apa-apa karena dia memang tidak mempunyai akses terhadap kesehatan. Dia tidak mempunyai BPJS, dia tidak mempunyai KIS, dia tidak kenal dengan bapak pejabat seperti bapak. Tidak kenal seperti kepada polisi seperti bapak. Tidak kenal dengan dewan-dewan yang terhormat. Betul. Masuk. Mereka masuk ke rumah sakit. Mau pakai apa? Yang jelas kalau tidak punya apa-apa, tidak punya KIS, tidak punya BPJS, mereka mau menggunakan umum. Padahal mereka ini keluarga prasejahtera. Survei sendiri kita tanggung, Pak. Dirawat mulai jam 11. Mereka dimintai uang 3,5 juta untuk alat bantu jantung. Entah apa itu nggak tahu. Nggak ada yang namanya rumah sakit itu minta uang di depan, Pak. Ini langsung keluar di depan. Sehingga menyebabkan keluarga panik. Panik karena mereka tidak punya uang. Nelpon keluarganya, nelpon tetangganya. Akhirnya terkumpul uang segitu 3,5 juta. Masuk ruang ICU jam 5. Jam 11 malam meninggal anaknya, Pak. Selebihnya sampai tanya sendiri. Tanya, Pak. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah jam 11 malam? Luang berapa kepada? Yang 11 malam itu kasih mic. Jam 11 malam tang anak mati ya. Bahkan kalau mereka tanya ke ibu dokter, Bu, pada persiapan ambulan ada. Harga ambulannya berapa, Bu? Dari sini ke rumah saya. Dari sini ke rumah saya 2.700.000. Pemerasan ini, pemerasan. Dari Bangkalan ke Jompong Ampia. Dari Bangkalan ke Dabung, mintain 2 juta peto atos. Terus rakyat. Jadi udah ada, Bu. Bu, batan kau letak kedua obang sebesar sini, Kak. Ulah tak rengan di ular orengan. Reng melarat. Nakara aduh, Ray. Hi. Terus cak masuk be. Dah. Relu anu. Terus jam surah. Habis itu saya menanyakan nama dokternya. Bu, bagaimana saya mau bawa kalau sebesar gitu biayanya? Oh, Bapak bawa motor. Saya bawa motor, bawa sendiri. Saya minta surat saya minta surat jalannya. Bu, saya minta surat jalan karena anak saya mau dibawa dari sini mayat ini ke rumah saya karena berdua dengan ibunya. Dikasihlah surat jalan dari situ, dari Bangkalan menuju Dabung. Jam berapa itu? Mulai dari jam 12 malam sampai ke rumah jam 2 malam. Benuang apa? Kula setaja na rumah sakit ini kah? Petong juta lebih. Nang tongku. Nang itongku sekitar 700-an. Tongku. Dan pelayanan di Tongku, Pak. Saya berangkat dari rumah sekitar jam 10 Siang. malam. Sampai di Tongku jam 11. Pelayanan nggak ada, saya getok-getok semuanya. Nyampe tempat sampah yang dari seng itu, saya banting. Baru keluar petugasnya. Ongkos ambulannya kemana di Tongku ke Bangkalan berapa? Dan habis itu dirujuk ke Bangkalan. Dari Bangkalan itu dirujuk. Berangkat dari situ, dari Tongku, nyampe Bangkalan tuh jam 11 siang. Itu 500. Biaya ambulannya. Biaya ambulannya. Udah.
Sudah ya. Apa boleh terus? Saya ke babang sepeda amburan pakali ke bala. Berapa kali berhenti? Yang dibawa pakai sepeda dari Cunuk ke Cabung 4 kali saya berhenti karena istri saya ini shock. Mumpah mate kak gulu, baca kata lo pak. Mun sampean bini dan anak dia. Lo nih gak usah betah. Wah. Sabar. Tega. Ini kalau sini ke Pak, kalau ada tolong ke Bapak sandi pejabat saya kantong. Keadilan. Beri keadilan. Keadilan. Kula keng nyeru aki beten kau le Pak. Takut teretan beten kau le laku dumalam Bapak sini ke boleh. Ada orang miskin pak, orang miskin. Rumah mandi. Betul. Komornya pak. Pokong direktur buang. Jadi kami semua datang ke sini sama sekali tidak ada niat untuk meminta-minta dalam bentuk apapun. Warga kami biarpun miskin masih punya harga diri, Pak. Kami sangat tersinggung karena warga kami yang teraniaya. Dikasih uang, tawar uang. Jangan hina kami dengan uang. Jangan sama ratakan warga Bangkalan bisa dibeli dengan uang. Hanya itu yang ingin kami sampaikan. Jangan samakan. Kami warga desa Gabung dan Geger masih punya harga diri. Jangan dibeli dengan uang. Harap mendengarkan Bapak Ketua. Anda sebagai wakil kami yang harus membela kami. Maka tuntutan kami hari ini adalah pecat direktur rumah sakit. Karena mereka sudah mendidik kami, memberikan pelajaran buat kami agar menjual harga diri kami. Saya kira itu saja. Bapak Dewan dan Bapak Polisi yang sangat kami cintai, Bapak sudah mendengarkan sendiri ceritanya bagaimana. Jadi tuntutan kami satu Pak, yaitu pecat direktur RSUD. Jika tidak dipecat, kami pastikan bahwa aksi ini tidak akan berhenti di sini saja Pak. Betul. Ratus-ratus kali kami akan kembali ke sini untuk menuntut keadilan itu Pak. Betul. Bapak harus berkomitmen. Aksi ini Pak sangat aneh Pak. Ketika kami masuk ke sini kami harus menunggu sampean Pak. Apakah kami ini dianggap sebagai apa Pak? Kami bukan tukang parkir di sini Bapak. Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini menyatakan bahwa dalam keadaan darurat petugas rumah sakit tidak boleh menolak apalagi meminta uang muka di depan. Bapak sebagai pembuat peraturan ini harus paham Bapak bahwa yang dilakukan oleh petugas rumah sakit ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sepakat? Betul. Masa kayak buat bisnis. Satu. Dan saya minta kepada Bapak Ketua Dewan, tolong kawal aspirasi kami. Jangan jadikan rumah sakit itu lahan mata pencaharian. Karena rumah sakit itu adalah rumah pengabdian, Pak. Kalau bukan bapak-bapak yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat ini yang ingin yang bisa membela kami, siapa lagi? Mau mengeluh sama siapa lagi kami? Karena bapak bisa berdiri di sini karena suara kami, Pak. Betul. Jadi begini, kita langsung saja ya. Tadi kami sudah menceritakan kronologinya seperti apa. Bukti-bukti bisa kami hadirkan lebih real lagi, Pak. Tuntutan kami dari aksi ini ada 3, Pak. Yang pertama, pecat
Direktur RSUD Syarifah Ambani Ratu Ibu Bangkalan dan ganti dengan orang lain yang mempunyai rasa kemanusiaan serta hati nurani. Kami tidak kenal dengan siapa sekarang. Direkturnya saya nggak tahu. Kami hanya menulis direktur, kami tidak punya kepentingan apa-apa. Boleh ini dikatakan ini adalah kelalaian, ini adalah perbuatan anak buahnya, perbuatan perawatnya. Tapi selaku direktur, dia lalai memberikan instruksi kepada bawahannya. Maka dia bertanggung jawab. Direkturnya Ini direktur itu. Terus yang kedua, peraturan TV. kami minta difasilitasi, Pak. Kami tidak mau audiensi, tapi kami mau diskusi. Fasilitasi kami untuk diskusi publik dengan pihak pemerintah Kabupaten Bangkalan, Bupati, dengan DPRD Kabupaten Bangkalan, Bapak sendiri dan Komisi C dan Komisi D, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan pihak-pihak terkait. Terus yang ketiga, Bapak lakukan kontrol, tingkatkan profesionalitas dan rasa peduli para pegawainya. Karena kan tidak mungkin kalau pegawai dipecat semua. Kasih aja mereka arahan. Betul, Kontrol. betul. Entah Bapak mau membuat dewan pengawas rumah sakit atau apa, terserah. Intinya kami tidak mau melihat hal yang seperti ini lagi. Capek kami. Apakah Bapak bersedia untuk mengabulkan permohonan kami? Harus. Baik. Dari Rekam gedok. tiga tuntutan, Rekam. dari tiga tuntutan yang pertama saya bacakan ya. Pecat Direktur Rumah Sakit Syarifah Ambani Ratu Ibu Bangkalan dan diganti dengan orang yang mempunyai rasa pri kemanusiaan, serta hati nurani. Bagus. Nah, yang ke satu langsung saya jawab. Saya mendisposisikan, tapi nanti kan ini sampean kan bergerak kepada Ya. kabupaten. Ya. Nanti Betul. bisa disampaikan. Iya, Pak. Siap, Pak. Siap. Yang kedua, fasilitasi kami beserta masyarakat Bangkalan untuk melakukan dialog terbuka dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan, DPRD Kabupaten Bangkalan, RSUD Ambani Ratu Ibu Bangkalan, Dinas Kesehatan bersedia. Siap. Saya bersedia. Tepuk tangan. Yang ketiga, tingkatkan profesionalisme dan rasa kepedulian para pegawai rumah sakit daerah Syarifah Ambani Ratu Ibu. Ketua Komisi D ini ya. Jadi yang kedua ini kan apa namanya, minta diskusi Publik. dan difasilitasi nantinya. Fasilitasi. Jadi nanti kita minta surat ke DPR, Siap. kemudian kita undang Siap. untuk berdiskusi bersama. Diskusi publik Ya. terbuka. Jadi saya siap Siap. tangan ini. Siap. Tanda tangan dulu. Komitmen ini, tuntutan ini akan kami laksanakan dalam tempo 15 kali 24 jam sejak ditandatangani. Jadi sampean semua, khususnya Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan mempunyai 15 hari. Karena ini berkaitan dengan kemanusiaan, tidak boleh lama-lama. Ya. Demikian pernyataan ini komitmen. Apabila saya tidak mampu melaksanakannya, maka saya siap mundur dari jabatan saya. Itu mohon ditandatangani, Pak. Tangan, Pak. Foto. Video. Rekam. Nyaman di mana? Terima kasih. Langsung. Cek. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan. Iya. Beserta jajarannya, beserta anggota Komisi C, Komisi D, dan komisi-komisi yang lain. Dan juga kami haturkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah mengawal adanya demonstrasi pada kesempatan kali ini. Saya yakin, Pak, sampean punya hati nurani. Saya yakin itu. Di antara 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bangkalan, saya yakin yang hati masih ada DPR yang hatinya masih
lemas, yang hatinya masih peduli kepada masyarakat kecil. Betul. Kami masyarakat kecil Pak, kami bukan pejabat. Mohon ini benar-benar dijadikan bahan evaluasi. Akhirnya mungkin hanya ini yang kami sampaikan. Ada lagi? Sebentar saja Pak, saya dari rakyat kecil, ini muka saya, siapa tahu suatu saat saya bertemu di jalan bisa menyapa Bapak. Tolong buka maskernya sebentar saja. Terima kasih. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua DPRD Bukan Bakalan. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya mari kita mundur teratur, kita menuju ke kantor Bupati. Oh ya, dan kepada teman-teman aksi, mohon sampah yang ada di sini, mohon sampah yang kalian buat di sini tuh bawa kembali, masukkan